Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Pesta demokrasi sudah di depan mata. Debat rakyat soal siapa yang paling ideal menjadi calon pemimpin bangsa berikutnya jadi yang paling nyata. Namun siapa sangka ada ganjalan untuk menuju ke sana. Para ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Aiman Wicaksono, sang juru bicara, adalah pihak yang merasakannya. Intimidasi diduga jadi salah satu penyebabnya. Apakah benar demokrasi rentan cedera? Sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK. Ada tekanan terhadap Hakim MK. Di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke Hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa ada seorang kepala daerah itu ditelepon sama petinggi Polri, jenderal juga. jenderal juga. Nah, dia cerita lah bahwa si jenderal ini bilang bahwa jangan ikut-ikut pilpres. Kami tidak punya pasukan khusus. Kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat. Kita bukan orang-orang yang bisa diinjak. Kita bukan orang-orang yang bisa ditendang. Kita bukan orang-orang yang bisa ditekan. Demokrasi punya haknya dan panjenengan bisa menentukan sendiri. Ini bukan cerita Ganjar, bukan cerita Mahfud, bukan cerita kekuasaan. Ini cerita tentang Indonesia ke depan. Ini tentang cerita bagaimana memenuhi hak atas suara rakyat. Tim hukum Ganjar Mahfud menduga ada cara-cara intimidatif terkait pelaporan juru bicara TPN Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya. Menyikapi hal tersebut, TPN menyebut ada 1.000 pengacara siap mengawal kasus ini. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mengaku terkejut terkait pengiriman surat pemanggilan dirinya oleh Polda Metro Jaya yang dikirim pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Aiman mengaku hal itu sempat membuat panik pihak keluarganya. Mengapa harus mengirimkan surat di tengah malam, di luar jam batas kewajaran? Ya jelas itu jam, menurut saya itu jam tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu ya. Anak saya masih usia SMP dan SD, ya tentu terbangun dan juga kaget, nanya kepada ibunya siapa yang ngebel gitu ya. Oh, ibunya menjawab ini dari pihak kepolisian, ya tentu dia terkejut ya untuk menyampaikan surat itu. Tapi ya itulah faktanya yang terjadi. Jadi saya pikir apa tidak ada waktu lain untuk mengantarkan surat. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan hal tersebut dan menduga ada cara-cara yang dilakukan untuk melakukan intimidasi. Dugaannya adalah intimidasi. Tentunya dalam hal ini kami sangat menyayangkan, sangat menyesali apabila proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan kemudian terkait dengan kebebasan berpendapat dari warga negara Indonesia yang kemudian kalau kita Dan pemirsa, kami sudah terhubung bersama Profesor Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Prof, terkait intimidasi yang diterima oleh jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono, sejauh mana yang dilakukan oleh kepolisian ketika mengirimkan surat itu? Ya, seolah-olah tidak ada siang di negeri ini. Ya. Kenapa mengirimkan surat panggilan itu di tengah malam? Jadi sebetulnya Aiman kan bukan kriminal, Aiman bukan teroris, ya, bukan narapidana. Jadi dia adalah juru bicara TPN dan dia juga seorang mantan, bukan mantan ya, wartawan senior yang sedang nonaktif ya. Dan juga dia sedang ikut dalam kontestasi politik sebagai caleg. Jadi menurut saya sepantasnya, sewajarnya surat panggilan itu tidak dibawa di tengah malam ya, tidak diantarkan di tengah malam. Ini buat saya ya bukan hanya intimidasi ya, ini pertanda buruk bahwa kita tidak ya menghormati sesama kita ya. Kenapa tidak di siang hari atau di pagi hari ya? Jadi kan disampaikan tengah malam itu dalam rangka seperti ingin menekan gitu, Prof?
Ya, saya tidak menyalahkan orang kalau mengatakan itu intimidasi, itu penekanan ya, karena bisa ditafsirkan seperti itu. Karena itu saya mengatakan, apa kita tidak punya siang, apa kita tidak punya pagi atau sore? Baik, Prof, besok rencananya Aiman Wicaksono akan dipanggil Polda Metro Jaya dan akan langsung di-handle oleh tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Apakah benar rencananya akan ada 1.000 pengacara yang akan mengawal sana? Saya sangat salut ya dan hormat kepada pengacara yang menyampaikan solidaritasnya, karena memang kasus seperti ini harus dibantu ya, harus disolidari, solidaritasnya harus tinggi. Kenapa? Karena memang ini kan dalam situasi politik, kita sedang masuki masa kampanye. Kalau saya pribadi berpendapat dalam situasi kampanye semacam ini, seharusnya polisi agak menahan diri untuk tidak melakukan penyelidikan ya, apalagi membawa seseorang ke pengadilan. Nah, sudah semua proses hukum sampai proses politik pemilihan umum dan pemilihan presiden ini selesai. Nah, itu idealnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu ya melakukan ya upaya-upaya hukum atau tindakan-tindakan hukum pada zaman-zaman politik semacam ini. Karena itu bisa dituduh melakukan politisasi. Mudah-mudahan tidak. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan oleh pihak polisian itu bisa ditafsirkan seperti itu. Baik, jadi memang ada rencana untuk sepertinya ada memang dipercepat kemudian langsung dipanggil seperti itu. Emang ada kriminalisasi kah menurut Anda? Ya, menurut saya sih seharusnya semua proses hukum terhadap caleg ya, terhadap capres atau cawapres kalau ada dugaan tindakan pidana seharusnya di hold, seharusnya tidak dilaksanakan sampai proses pemilu dan pilpres ini selesai. Sebab kalau itu tetap dilakukan, ya itu menimbulkan pertanyaan besar, kenapa dilakukan pada masa-masa seperti ini ya? Nah, ini mungkin bisa ditafsirkan sebagai politisasi ya. Nah, kalau ini dilakukan ya mungkin ya tidak fair, tidak menguntungkan ya bagi yang bersangkutan, karena dia harus mengikuti kontestasi politik dengan paslon-paslon yang lain atau caleg-caleg yang lain. Baik, besok akan ada 1.000 pengacara dan juga relawan. Bukti-bukti apa saja yang sudah disiapkan, Prof, dari TPN Ganjar Mahfud? Ya, saya hadir ya waktu Saudara Aiman ya ikut press conference bersama saya ya, pada waktu itu, dan saya ya merasa bahwa apa yang diungkapkan oleh Saudara Aiman ya itu tidak ya perlu dipersoalkan, tidak perlu diadukan ya. Karena saya ya ini kan dalam dunia ya yang penuh dengan informasi, dalam zaman medsos yang penuh dengan informasi, kita perlu waspada, perlu hati-hati, dan ketika seseorang menyampaikan sesuatu, mungkin itu benar ya, mungkin juga tidak sepenuhnya benar, kita harus lebih waspada dan lebih bijaksana menanggapi berita semacam ini. Dan bagaimana aparat jangan bersikap reaktif ya, Prof ya, dan juga intimidatif. Ya menurut saya sih jangan bersikap reaktif, jangan bersikap gegabah ya dalam hal semacam ini. Baik, terima kasih banyak Profesor Todung Mulya Lubis telah bergabung bersama kami. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul.
saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat. Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.